Halo teman-teman, kembali lagi di channel Buatan Amatir. Di channel ini bisa buat kalian kreatif, inovatif, dan inspiratif. Nah kali ini cuy, aku ada barang rusak nih. Kayaknya ini bisa kita buat sesuatu dari barang rusak ini cuy. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe cuy kalau udah nonton video ini. Dan terima kasih yang udah subscribe dan like video ini. Nah lanjut kita mulai. Nah, ini dia barang rusaknya cuy. Ada yang pernah punya model DVD seperti ini? Bentuknya unik seperti cangkang kerang ini. Wah, ini sudah ada layar LCD-nya teman-teman. Mudah-mudahan LCD-nya masih normal nih. Terus ini ada pemutar disknya, ada di tengah. Bisa memutar musik atau film ini, mantap. Nah, tombol-tombolnya masih enak nih. Terus ini ada dua speaker, dua buah di sini, teman-teman. Jadi alat ini sudah mati total teman-teman. Sebelum kita bongkar, ini kita lihat juga bagian luarnya ada apa aja nih. Di sebelah sini ada lubang-lubang colokan dan saklar on off. Terus ada juga jack antena. Ini speknya sudah ada TV-nya. Mantap ini. Ini ada nomor modelnya. Sekarang aku ada ide kreatif dari barang ini cuy. Ayo langsung kita bongkar dan ikuti terus videonya. Wih, ini dia isi dalamannya teman-teman. Sekarang cabutan perkabelannya. Dan ingat teman-teman, jangan asal cabut kabel fleksibelnya ini. Karena gak asal tarik sampai lepas, yang ada malah rusak tuh. Coba diulik-ulik dulu agar paham dan mudah melepasnya. Nah, sekarang LCD-nya sudah terlepas nih. Dan ini bagian mesin pemutar disknya cuy. Kalau tidak berfungsi, ini masih bisa kita kumpulin motor DC-nya cuy. Buat proyek DIY. Nah, ini dia mainboardnya teman-teman. Kita akan pakai lagi nih. Terus ini ada baterai yang udah kebung. Dan ini kotor sekali ya casingnya cuy. Terus ini dia speakernya. Ukurannya 8 ohm 2 watt nih. Nah ini dia panel tombolnya cuy, kotor sekali. Nah ini dia speaker kecilnya. Kayaknya ini bagus buat headset gaming cuy. Nah, sekarang kita lanjut bongkar bagian LCD-nya ini. Dan kudu hati-hati agar tidak merusak LCD-nya cuy. Memang ini sangat susah buatku untuk membongkarnya cuy. Tapi usahakan jangan sampai merusak LCD-nya. Dan ikuti terus videonya. Nah ini dia LCD-nya cuy, mantap. Dan segini baut yang terkumpul. Terus ini nih part komponen yang terkumpul dari alat rusak tadi cuy. Terus sekarang akan aku rakit kembali untuk dites lagi. Dan kita coba perbaiki ini. Iya teman-teman, ini tidak mau menyala dan tidak ada reaksi apapun. Waduh. Jadi, sekarang aku coba kasih supply 12 volt di sini. Dan ternyata ini langsung hidup, teman-teman. Mantap. Oke, berarti ini masih normal, Tapi, ini di pojokan LCD-nya ada noda putih, cuy. Sepertinya ini sudah sedikit cacat, teman. Tapi maklumlah, ini bekas, cuy. Terus, akan aku coba tes apa saja yang alat ini punya. Waduh, kok ini tidak fungsi ya tombolnya, cuy?
Ternyata salah nyalokin ini cuy. Pantas tidak fungsi. Nah, udah bisa kan? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tes nih pemutar disknya. Semoga ini masih berfungsi, teman. Ini kita tekan switch open-nya, cuy. Nah, terlihat di bagian optiknya merespon, tapi lasernya tidak nyala, cuy. Wah, rusak ini. Coba dulu lah pasang kaset ini. Tuh kan kasetnya tidak muter. Enggak, ini udah rusak optiknya cuy. Ya, ini motor JC-nya akan aku kumpulkan saja cuy, lumayan ini. Ya, sepertinya ini bagus buat TV mini ya teman-teman. Mantap pasti. Nah, sekarang kita akan ganti baterainya cuy, karena ini sudah soak dan kembung. Dan ini dia baterainya cuy, bekas baterai HP. Kenapa ini harus pakai 2 baterai teman? Agar tegangannya jadi 8 volt lebih di rangkai seri cuy. Karena power yang dibutuhkan mainboardnya di 8 volt lebih. Jadi sebelum dirangkai baterainya kita isi penuh dulu agar seimbang kapasitasnya cuy. Terus ikuti videonya. Nah, ini dia baterainya sudah kita rangkai cuy dan diisi penuh. Dan aku coba cek tegangannya ini. Oke, daya powernya sudah sesuai. Langsung saja colok di sini. Waduh, ini masih tidak mau menyala cuy. Harus aku cari lagi nih kerusakannya. Mun bisa mah diakalan ya. Wah, jadi teman-teman, setelah aku periksa tadi, ternyata arus DC dari baterainya tidak ngalir cuy. Jadi cuma ada arus positif doang yang ngalir keluar di elko cuy. Jadi sekarang akan aku coba jumper dari negatif baterai melewati PMS pengisian baterai ke GND-nya langsung. Tuh kan bisa menyala cuy, mantap. Nah, akhirnya ini bisa normal kembali. Mantap, mantap. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat karya kreatifnya. Ini, aku gunakan lagi cangkang alat rusak ini dengan sedikit modifikasi. Ikuti terus videonya.
Nah, ini sudah aku buatkan bagian lainnya tadi. Tinggal dirakit sampai terbentuk cangkang TV mini cuy. Ikuti terus videonya. Nah, ini sudah hampir selesai cuy. Tinggal dicat semprot. Oh iya, panel tombolnya kita pakai lagi nih. Nah, ini sudah selesai cuy. Ayo kita rakit TV mininya sekarang. Pertama, pasang mainboardnya ini dulu. Ini sudah aku sambung LED dan sensornya pakai kabel panjang cuy. Jadi, ikuti terus videonya. Oh iya, untuk speakernya akan dipasang di luarnya saja cuy. Jadi kabel speakernya dikeluarin gini. Terus yang ini tidak bisa kita gunakan lagi cuy, jadi simpan aja. Nah, ini sudah selesai, lanjut kita pasang untuk depan LCD-nya cuy. Ikuti terus videonya. Terakhir, kita pasang speakernya ini, ukuran 5 watt 4 ohm. Hore, TV mini buatan amatir sudah jadi. Sekarang orang coba tes. Wih, nyala teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Jadi, kita perlu menggunakan setbox TV ini teman. Dan kabel jack RCA-nya jenis seperti ini. Terus konekkan ke jack AV input di TV mininya. Terus jack RCA-nya konekin sesuai warna di setbox dan seperti ini. Nah, ini tidak ada sinyalnya ya, karena aku tidak menggunakan antena, melainkan antena WiFi cuy. Jadi kita bisa nonton YouTube sekarang.
Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya cuy. Sampai jumpa.